Ini kita ketemu lagi nih. Tapi momennya, sesinya, temanya berbeda. Berbeda daripada yang lain. Yang kali ini ngeri. Ngeri. Ini sejarah. Dulu saat kita nonton layar tancap waktu departemen penerangan. Tapi sekarang udah gak ada lagi departemen. Gak apa-apa, jangan lupakan sejarah itu. Sejarah itu penting. Karena ada sejarah, kita ada di sini. Kita kadang-kadang hanya menonton saja, tetapi kita nggak memperhatikan tuh suaranya, hanya mendengar aja. Ternyata di sini apa ya? Proses mixing. Nah, jadi tema yang kita angkat sekarang ini adalah masalah mixing di dalam suara film. Sampai sejauh mana pentingnya mixing itu? Gitu. Nah, di sini ada Mas Andy, sound designer. Wih, ngeri nggak? Ternyata sound designer bukan hanya ngedesain baju, desain, tapi sound juga harus didesain, dirancang. Yang sebelah kiri saya kira nggak perlu saya kenal lagi. Namanya Bang Ete. Ya. Nah, ini Bang, ini Mas. Kalau digabung jadi Bang Mus. Bang Mas. Oke, Bang Mas ini ya. Kita buat Bang aja Bang Mas ya, investasi Mas. Bang ini. Mas Studio. Mas Studio. Oke, boleh tuh. Oke. Nah, jadi sekarang bincang-bincang kita ini masalah mixing. Ternyata mixing ini itu penting sebelum dirilisnya film ke bioskop saat kita menonton film itu. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang langsung kepada kasusnya. Apa aja tuh yang harus di mixing? Yang kita kan mixing, apa aja sih di mixing gitu. Nah, ternyata film itu juga harus di mixing. Nah, di sini Andy akan sebagai sound designer akan menjelaskan bagaimana mixing untuk sebuah film. Nah, ini di sini Bang Ete juga langsung bisa memberikan TikTok lah istilahnya, bukan TikTok. Langsung TikTok itu combine, ya joget-joget, combine seperti film Bang Etek nih, Help is on the way ya, yang sekarang lagi tayang di GoPlay ya. Mantap kali. Promosi. Promosi. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya langsung mixing. Andy bisa jelaskan nggak mixing awal tuh apa? Gimana mixing? Coba jelasin dulu ya. Mixing. Di mix. Mixing tuh ini tahap terakhir dalam desain suara. Ya, artinya itu pencampuran suara. Bahwa kan kalau di film itu ada, kita kenal yang namanya unsur suara dalam film. Itu ada speech, ada musik, sama efek. Nah, itu dari ketiga unsur itu kita campur jadi satu. Gitu. Gado-gado. Bagaimana betul. cara mengolah gado-gado itu? Terus di mix buat apa? Di mixing. Nah, dalam proses sebuah mixing itu yang melakukan itu adalah re-recording mixer namanya. Orangnya itu re-recording mixer. Perekaman ulang kan. Nah, buat apa? Nah, itu tadi seperti yang pernah kita bahas kemarin-kemarin, mana yang harus yang utama, yang mana harus yang lebih dominan, mana yang harus di atas atau yang di bawah. Ini kan lebih ke rasa gitu. Karena di sini kan bermain dengan amplitudo, bermain dengan frekuensi, timbrenya juga harus diperhitungkan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya gitu. Tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi elemen-elemen suara yang ada di dalam sebuah timeline. Seperti itu. Paham nggak nih? Paham nggak? Loh, ini kamu kan kamu yang bertanya, kamu paham nggak? sekarang nih aku tanya nih ke Abang nih. Loh, Nih. kok kamu balik-balik tanya lagi? Nah, help is on the way gimana nih? Apanya? Mixing. Mixingnya itu gini. Kalau mixing itu
banyak layer di belakangnya, Bros. Oh gitu. Gini, jadi suara itu kan nggak tahu gua pakemnya orang son nih Di, ya. Maaf nih ya. Iya, dimaafin. Dialog nomor 1, nomor 2 itu musik kah atau atmosfer kah atau apakah layer-layernya? Nah, ya. Dari yang 3 unsur tadi tuh kan ya. Hmm. Pada hierarkinya, pada istilahnya urutannya memang dialog itu adalah di atas. Nomor 1. Nomor 1. Lebih dominan dari Lebih yang dominan lainnya. pada yang lainnya. Karena Hah? dialog itu diibaratkan itu adalah sebagai dialog itu sebagai penyampaikan informasi yang secara verbal. Seperti itu kan, informatif. Bener ya? Ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika di situ ada dialog atau apa istilahnya aksi reaksi. Musik dan sound effect itu berbarengan. Kita secara kuping biasa aja nih, itu kedengerannya sama, levelnya sama, gitu. Karena apa? Karena di situ sudah bisa menggambarkan situasinya. ada pesana Di. Oh iya betul. Salah salah lagi. ada pesana. Karena memang di situ sudah bisa menggambarkan informatif, gitu. Nah, dari Sebentar dulu, oke. aku dulu. Oh iya Aku kan belum paham terus nih masalahnya. Enggak gini. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Katanya dialog nomor 1. Oke. Apakah setelah dialog ambience dulu atau musik dulu? Musik iya kalau lagi nongol. Kalau saat itu. Tapi kalau satu scene itu belum ada musik, ya ambient dulu. Sebenarnya bukan nggak ada yang ditonjolin atau gimana sebenarnya, tetapi sesuai dengan kebutuhan cerita. Betul. Kalau dialog semua di atas, nah ceritanya ini bikin sandiwara radio aja. Betul. Kan perbedaannya mixing antara mixing musik dengan mixing dalam sebuah film itu kan kita ada timbal balik. Ada apa sih namanya? Saling berkorelasinya ada antara gambar dengan suara. Iya. Namanya juga audiovisual. Gitu loh. Jadi nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Semuanya sama-sama untuk mendukung sebuah cerita. Nah, seperti Kalau Om Bruce tadi nanya episode W itu kita fokus ke dialog. Dialog nomor 1. Nomor 2 ini kalau tidak ada musik lebih ambience. Ambience kayak suara malam. Tapi kadang-kadang gue suka musik tuh tipis aja di belakang. Kalau dia bener-bener nggak ngantem ya. Gue tuh lebih suka sebagai sutradara, tergantung sutradara juga. Kalau sutradaranya suka dengan musik, dia pasti nomor 2 levelnya. Ya soundman, musik nomor 2 lebih tinggi dikit nih. Sound mau bilang apa lagi? Gitu. Berarti di dalam saat terakhir dalam film itu mixing director sama sound design ini harus terus berkomunikasi. Oh ya? iya, peluk-pelukan.